Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi cerita fantasi dengan struktur, orientasi, komplikasi, dan resolusi pada cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Mari kita simak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi, komplikasi, dan resolusi merupakan tiga struktur yang kerap kita temukan dalam karya sastra. Salah satunya adalah cerita fantasi. Perbedaan cerita biasa dengan cerita fantasi adalah dalam cerita fantasi terdapat keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan, dan ada kejadian yang tidak masuk akal dalam ceritanya. Pada struktur orientasi merupakan bagian ketika tokoh, karakter, latar, dan masalah mulai diperkenalkan kepada para pembaca. Sementara itu, komplikasi merupakan saat munculnya masalah hingga masalah memuncak atau disebut dengan klimaks. Adapun resolusi merupakan bagian ketika para tokoh mampu memberikan solusi atas masalah yang muncul atau penyelesaian masalah. Mari kita mulai membahas cerita dari strukturnya pada cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Orientasi. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Pada struktur orientasi tersebut, itu menjelaskan tentang tokoh dan latarnya atau settingnya, tempatnya di mana. Kemudian pada bagian komplikasi, mulai muncul masalah sampai masalah memuncak atau disebut dengan klimaks. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Adi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilauan keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa Bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu, jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah ketiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar setiap hari, Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah, Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup, kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan.
Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya berusaha keras dan tidak mencontek waktu ujian, kata-kata. Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Kemudian resolusi atau penyelesaian masalah. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom, seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya. Mereka saling beranggulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar, Handi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Ya, demikianlah cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada yang sudah dijelaskan mulai strukturnya, mulai dari orientasi, komunikasi, dan resolusi.